Ya, untuk telco khususnya Telkom sepertinya juga tetap sebagai market leader ya. Dan kita lihat juga infrastrukturnya udah sangat eh, jadi di mana-mana. Kemudian si Telkom juga punya tower sendiri juga. Kemudian untuk seluler juga market leader. Jadi ini masih bagus dan masih akan terus bagus. Tinggal kadang-kadang tinggal harga sahamnya aja. Nah ini kalau kita lihat juga masih masih menarik. Kemudian untuk tower yang memang sektor tower ini bisnisnya adalah penunjang, itu juga sebetulnya masih promising karena kalau kita lihat makin lama yang banyak digunakan adalah mobility kan, Ya. ataupun juga kita lah menggunakan internet, menggunakan komunikasi jarak jauh. Nah tentunya utilisasi dari penyedia tower ini juga masih bisnisnya masih akan banyak bertumbuh. Nah, tinggal tadi hati-hatinya di sisi yang Mas Yazid bilang tadi tuh, Ya. hutangnya cukup besar. Memang secara bisnis modelnya mereka hutangnya besar. Kita lihat lagi satu persatu, mana nih yang hutang US dollar-nya banyak. Karena itu Oh, tadi, kalau ya. misalnya punya hutang US dollar banyak, kondisi seperti ini mungkin lebih menjadi perhatian. Apakah mereka sudah melakukan hedging dari sisi utang currency-nya atau belum. Nah itu harus dilihat bedah lagi mas satu-satu mas. Kita biasanya di investment, di teman-teman investment pasti akan melihat juga hal-hal Oh, jadi seperti itu. dilihat lagi ya, utangnya itu bukan hanya utang rupiah, teman-teman, tapi utang Ya, dalam bentuk US dollar-nya gitu. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, Mas, dari Sek Eko gitu ya. Pertanyaan adalah, izin bertanya, Mas Yazid, BI baru saja menaikkan BI rate, ya kan? Bagaimana Mas Ombo dan tim BNI AM melihat hal ini? Apakah ada perubahan strategi setelah BI menaikkan rate suku bunganya gitu ya? Terima kasih. oke, terima kasih. Kalau ditanya perubahan strategi sebetulnya masih nggak beda jauh dengan beberapa saat yang lalu. Karena kita lihat harga komoditi yang tinggi, kemudian juga orientasi ekspor tinggi, kemudian bank pertumbuhannya juga udah lebih bagus dibandingkan sebelum pandemi, jadi lebih heavy-nya di dua sektor ini, big bank sama pertambangan yang orientasi ekspor. Jadi bisa dikatakan nggak banyak perubahan signifikan dan kita juga memang nggak banyak invest di tadi yang sektor properti yang kita lihat sebetulnya kalau nanti harga komoditi ini, saya pun juga berharap ya harga komoditi ini masih di level tinggi sampai 2 tahun kemudian. Nah, setelah pemilu paling enak itu. Kenapa? Karena biasanya tadi yang Mas Yazid bilang, ada yang pengusaha pertambangan atau pegawai yang kerja di pertambangan itu punya income yang luar biasa, bonusnya juga tinggi. Nah, itulah membuat mereka spending ke perumahan, termasuk juga ke otomotif. Itu Oh, bakal lebih bagus lagi buat negara kita. ya, sepertinya ini puncaknya ya kalau untuk sektor ini properti karena ini kan barang mahal, tergantung dari kemampuan daya beli juga. Mas, kalau setelah misalnya sekarang komoditi ya kan terutama energi udah naik komoditi super cycle sekarang. Kemudian setelah itu bank gitu ya. Bank kemungkinan juga akan mengalami kenaikan juga gitu ya. Setelah itu apa nih Mas gitu ya? Apakah ada sektor-sektor yang lainnya gitu ya yang perlu dilirik juga misalnya pertambangan yang mineral gitu kan atau yang ada di basic material gitu ya atau ada sektor-sektor yang lainnya. Secara cycle-nya seperti apa sih Mas Unggul? Oke, kalau kalau kita perhatikan tadi urutannya memang kalau ketika mining naik, ya bank juga biasanya naik juga, kebutuhan kreditnya naik. Nanti penunjangnya ya sebetulnya infrastruktur seperti telekomunikasi juga akan meningkat juga. Oh, Mengimbangi lah, mengimbangi. Kemudian nanti setelahnya baru dari sisi manufaktur ya. Manufakturnya juga tadi akan meningkat dan consumer sektor juga akan meningkat juga, Mas Yasin. ya, oke, ini ada pertanyaan lagi Mas dari viewer kita ya, tapi ini sepertinya nggak terbaca ya. Ini dari Setiawan ya. Pertanyaan adalah untuk pasar saham bagaimana khususnya energi dan batu bara terkait isu konversi energi ya. Ini nggak terbaca Mas. Nah ini terkait dengan renewable energy dan konversi energi.
pandangannya dari BNI AM setelah seperti apa Mas? Dan kemudian kan ada emiten-emitennya juga nih Mas. Ada bocoran nggak nih? Ya sebetulnya kalau kita bicara konferensi energi, beberapa tahun yang lalu kadang-kadang kita sempat di-ban ya, di-ban CPO kita dilarang. Eh, Kemudian batu bara juga dibilangnya energi yang kurang bagus gitu kan, tidak ramah lingkungan. Tetapi faktanya ya saat ini ternyata ketika harganya tinggi ya semuanya juga sepertinya enjoy aja. Jadi kalau kita lihat eh, ke depan mengenai konferensi yang lingkungan hidup ataupun juga yang energi masih akan ada. Ya itu akan menjadi noise pasti, tetapi apakah menjadi substantif membuat pelarangan seluruh negara melarang menggunakannya rasanya juga enggak ya. Harus perubahan secara dunia itu pasti akan pelan-pelan bertahap. Ya sama Ya, ketika kita pakai internet dari 20-30 tahun lalu kan semuanya smooth begitu aja kan. ya, Eh, Apa ya pelan-pelan ada pelan-pelan berganti masuk telekomunikasi radio ganti ke televisi, televisi ganti ke sekarang ke media internet itu kan terjadi pelan-pelan tapi tidak seketika. Jadi kalau kita lihat kalau ke energi ini juga sebetulnya akan seperti itu shiftingnya juga pelan-pelan iya. dan juga nah, Sangat setuju, Mas. Karena memang biasanya perubahan konversi energi itu dimulai dari negara-negara maju dulu ya. Di mana mereka mudah mulai menggunakan alternatif energi gitu ya kan. Misalnya dari angin, dari panel surya, dan lain-lain gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat, ini kan sekarang lagi rame tentang EV ya, Mas. Electric Vehicle nih gitu ya. Di yes. mana emiten, karena BBM naik, kemudian emiten-emiten EV ini cenderung dilihat gimana nih Mas memandang view-nya ke depan, dan ada beberapa emiten kan yang sudah mulai masuk ke kendaraan listrik ini seperti ada Indi, kemudian ada Selis yang untuk kendaraan roda 2 gitu ya. Kemudian ada apa NCFX ya kalau nggak salah ya. Ada Yeah. kemudian ada beberapa lagi gitu. Ada Wika juga ya dengan motor listrik gesitnya gitu ya. Nah, ini pandangan apakah industri tersebut akan menarik gitu ya ke depannya gitu. Pandangan dari Mas Unggul sendiri seperti apa, Mas? Ya tentunya ini adalah suatu tren baru dan sifatnya akan berlanjut ya dan juga bagus. Kalau kita flashback ingat juga sama seperti uh, ketika kita sekarang pakai handphone. Zaman 20 tahun yang lalu mungkin kebanyakan pakai telepon fix di rumah atau di kantor ya. Otomatis kebutuhan menara seluler kan nggak sebanyak saat ini ya. Nah, jadi ya hal-hal seperti inilah kebutuhan nanti EV-nya, electric vehicle-nya, kemudian penunjangnya baterinya, ekosistem dari spare part-nya ini juga akan makin membuat bisnis bertumbuh. Jadi kalau saya lihat ini bukan hanya tren sesaat tentunya, tapi bisa semakin membesar dan tentunya jadi ekosistem sektor yang baru juga yang penunjangnya turunannya juga akan saling melengkapi. Oh, Jadi peluang juga bagi tadi emiten yang Mas Yasid bilang siapapun itu yang ya. mulai pelan-pelan melihat, melirik, kemudian juga mencoba terjun. Nah itu jadi menarik juga, jadi peluang juga. Oh iya, jadi industri yang related dengan EV ini tentunya juga nanti akan bergerak mulai dari bahan bakunya ya Mas ya. Misalnya seperti ada Ya, nikel, ada unsur timahnya juga mungkin ya. Apa pertambangan tapi yang mineral gitu ya. Kemudian mulai dari perusahaan spare part tadi ya, termasuk otomotifnya juga mungkin ini akan membesar gitu ya. Nah, Mas, ya, kalau kita lihat sekarang ini kan investor dalam berinvestasi kan sekarang mungkin ya cenderung agak sedikit uh, bingung gitu ya, apakah saham ini masih bisa naik lagi gitu ya, kemudian apakah harus ke pasar uang suku bunga naik gitu ya. Kira-kira untuk saat ini instrumen investasi yang untuk jangka pendek dan jangka panjang itu uh, apa aja nih Mas yang bisa dilirik Mas? ya oke. Okay. Kalau yang untuk jangka pendek tadi ya pasar uang ya, yang Ya, lebih tahan dengan kondisi seperti ini. Kemudian untuk jangka panjang biasanya saya selalu mengencourage buat investasi saham itu untuk jangka panjang, apalagi untuk reksadana saham.
yang basisnya indeks, misalnya BNM indeks IDX 30. Nah, ini kan perusahaan-perusahaan yang big caps, fundamentalnya bagus. Yang sangat ideal bahkan kalau misalnya teman-teman investnya untuk jangka menengah, jangka panjang. Nah, kemudian tentunya teman-teman ada yang hobi ataupun juga suka dengan trading atau swing trading. Ya silahkan. Tapi ya biasanya saya sarankan jangan terlalu banyak. Karena ya sekali untung pasti banyak, tetapi sekali rugi juga banyak. Jadi dikombinasikan lah. Ada yang investasi jangka Kombinasikan. panjangnya, betul. Ada juga yang mungkin porsi tradingnya silakan. Tapi ya itulah biar lebih apa ya terdiversifikasi, biar lebih optimal juga. Mengenai sektornya ya tadi ya big banks itu ya dari 5 tahun 10 tahun yang lalu yang paling perform ya paling konsisten big banks ya Mas Yazid ya. Ya, betul gitu ya. Dan itu tadi ada di reksadana BNI Index IDX 30 ya Mas ya. Betul. Ya. Oke, buat teman-teman semua ya, Kak, kalau mau mendapatkan apa nih tambahan 50.000 ya di berupa reksadana pasar uang ini ya dari BNI AM, teman-teman beli reksadana produk-produknya BNI ya mulai tanggal 26 sampai tanggal 30 dengan kode promo yaitu Invest DaySep ya. Investnya pakai T ya. Invest T DaySep semuanya digabung ya. Nanti tanggal 26 siapa cepat dia dapat ya teman-teman ya. Nah, Mas Ogu, dalam berinvestasi ini kan kita nggak hanya melulu soal return atau profit atau keuntungan gitu ya. Pasti kan ada Ya, resikonya gitu ya. Nah, khususnya untuk investor pemula nih Mas ya. Kira-kira saran-saran investasi seperti apa yang bisa Mas Onggo berikan gitu ya, supaya berinvestasi ini menjadi nyaman gitu ya. Jadi antara resiko dengan return-nya itu kira-kira ya masih bisa terukur lah gitu ya, dan dengan pertumbuhan modal yang cukup moderat juga gitu ya. Jadi saran-sarannya seperti apa nih Mas? Khususnya untuk yang pemula ya. oke. Ya, sebetulnya zaman sekarang kan dengan adanya teknologi, dengan ada juga Ajaib menyediakan platform buat kita lebih mudah ya buat investasi ya. Jadi banyak sekali yang mungkin bisa dicoba. Nah, mungkin kalau dari saya tipsnya atau pesannya adalah cobalah dengan nominal yang cukup terjangkau. Kalau di BNI AM kita biasanya menyediakan berbagai produk reksadana itu bisa dimulai dengan Rp10.000. Nah, jadi coba untuk investasi dengan nilai yang kecil dulu, lalu kemudian juga, oh karakternya seperti ini yang pasar uang, kok lambat ya? Gitu. Ya, memang seperti itu pasar uang lambat. Kalau misalnya mau yang lebih pertumbuhan potensinya tinggi, ya ada di reksadana saham. Namun ya itu juga volatilitas tinggi, ada juga satu ketika mengalami penurunan. Tapi kalau kita untuk jangka panjang sebetulnya lebih bisa menghasilkan potensi yang lebih tinggi dibandingkan instrumen pasar uang. Nah inilah kuncinya, mungkin tipsnya teman-teman bisa mencoba dengan nominal yang rendah dulu untuk ya pelajari juga ya karakteristiknya sesuai nggak dengan faktor risiko, dan pelan-pelan akan lebih terbayang juga, oh seperti ini, yang cocoknya seperti ini buat teman. Nah, ini pertanyaan dari saya nih Mas terakhir ya, untuk terkait dengan yang resikonya paling rendah gitu ya, yaitu reksadana pasar uang. Apakah di BNI AM ini ada produk-produk yang misalnya sudah pasar uang tetapi resikonya juga minim banget nih gini ya. Apakah ada beberapa produk gitu ya dengan karakteristik tertentu gitu ya? Oke, sebetulnya kalau ditanya mengenai resiko yang paling minim adalah surat berharga pemerintah, Mas Yazid. Ya, Setuju ya? setuju, setuju. Bahwa bahkan deposito bank besar pun sebetulnya secara teori textbook ataupun secara faktanya kalah dengan surat berharga negara. Ya. Nah, kalau bicara produknya, di BNIM juga kita udah menyediakan produk yang khusus hanya isinya SBN. Oh, ada ya? Dan ada juga mayoritas itu hanya durasinya 3 tahun. Jadi ibaratnya sama aja kayak teman-teman kan beli ori gitu, tiga tahun. Tetapi ini bentuknya adalah reksadana yang
kita punya surat berharga negaranya 3 tahun, tapi nanti 6 bulan kemudian kita ganti lagi dengan yang 2,5 tahun lagi jatuh temponya. Jadi setiap periodik itu selalu 3 tahun tanpa ada jatuh tempo. Ketika teman-teman butuh, ya tinggal mencairkan. Jadi nggak perlu lupa ngingetin juga nih jadwal jatuh temponya kapan. Nah itu konteksnya itu Mas. Kalau kita bicara yang nggak ada resiko ya sebetulnya adalah surat berharga negara. Karena itu Tetapi yang returnnya lebih risk-free. tinggi dari deposito gitu ya Mas ya ceritanya ya. Betul. Tapi memang nggak bisa dalam jangka 1 bulan pasti lebih tinggi dibanding deposito ya, karena kan namanya surat berharga negara ada harga obligasinya yang bergerak naik atau turun. Tapi kalau kita lihat jangka 1 tahun, 2 tahun atau bahkan 3 tahun, ya kuponnya kan juga lebih tinggi ya. Kupon SBN yang kayak ori itu lebih tinggi dibanding deposito. Ya tentunya juga imbal hasilnya secara teori juga akan lebih tinggi. Oke, ya terima kasih Mas Onggo atas penjelasannya ya. Ya kalau kita lihat ya teman-teman ya, BNI ini memang BNI Asset Management ya, dalam pemilihan instrumen investasinya itu betul-betul sangat-sangat spesifik ya teman-teman ya. Makanya kinerjanya juga sangat baik reksadananya. Teman-teman bisa pilih di aplikasi Ajaib ya. Oh ya, pembelian reksadana di aplikasi Ajaib ini tidak ada subscription fee maupun redemption fee ya teman-teman ya. Dan juga fee tahunan itu juga bisa dibilang sudah termasuk di kinerja reksadananya gitu ya. Jadi teman-teman tinggal lihat aja. Dan juga tersedia fun fact sheet juga, kemudian prospektus juga ada di dalamnya di menu keterangan ya teman-teman ya. Kemudian di dalamnya juga kalau teman-teman lihat reksadananya itu apa kira-kira instrumen terbanyaknya itu apa, itu juga ada ya teman-teman. Apakah selaras dengan uh, tujuan investasi teman-teman semua. Terima kasih Mas Ugo atas waktunya. Kadang-kadang ada yang kepo juga Mas Yazid, Ya, pengen gitu. tahu seluruh portofolionya apa. Itu bisa dilihat di prospektus tadi ada laporan audit. Oh, di laporan audit ya. Itu malah lebih banyak ya. Ya, lebih banyak. Jadi apa ya, ibaratnya saham A sampai Z, obligasi A sampai Z itu dalam prospektus tadi yang Mas Yazid bilang kan ada Ya. laporan auditnya 1 tahun 1 kali, itu bisa kelihatan semua. Oh, bisa kelihatan Bisa, semua sebetulnya ya. bisa, Tapi kan bisa. periode tahun lalu ya, bukan tahun ini. Betul. Masih tentu saja rahasia. Mungkin nggak terlalu beda juga ya. Iya, Ya, seperti itu ya bocoran dari Mas Onggo ya teman-teman ya. Nah kalau kita lihat ya BNI pastinya instrumen investasi reksadananya di dalamnya pastinya sudah yang paling bagus ya. Yang kalau ada obligasinya juga pasti yang investment grade seperti itu ya teman-teman ya. Jadi